Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat mendengarkan. Chapter 191 Air Liur Naga Emas. Chen Xiang diam-diam menghitung pil yuan sejati yang dia miliki sekarang, ditambah badge yang dia sempurnakan sebelumnya dan yang dia dapatkan dari berpartisipasi dalam pertemuan besar Taiwu. Ada total 5.500 butir ini. Seorang seniman bela diri di tingkat seni bela diri sejati dapat menguasai begitu banyak pil esensi sejati. Bahkan dia sendiri menghela nafas secara diam-diam. Dia berencana mencari waktu untuk menemukan ramuan langka dan menyempurnakan ramuan langka tapi berguna itu. Gadis kecil, saya ingin membeli beberapa bahan obat untuk memurnikan pil 5 elemen sejati esensi, di mana saya bisa menjualnya. Chen Xiang bertanya sambil tersenyum. Selama tidak ada orang lain, dia akan memanggil keponakan ini dengan sangat santai. Pil esensi sejati 5 elemen umumnya diberikan kepada orang yang berlatih 2 atau lebih jenis ki sejati pada saat yang sama. Ini jauh lebih bermanfaat daripada pil Zenyuan, tetapi bahan obatnya relatif jarang dan harganya cukup mahal. Satu pil bisa jual 200.000 di pasaran. Di benua Chenwu, ada beberapa orang yang mempraktikkan ki sejati multi-atribut. Orang-orang ini semua sangat berkualitas dan akan dibudidayakan dengan penuh semangat oleh sekte. Oleh karena itu, pil esensi sejati 5 elemen sangat mudah untuk dijual, tetapi itu sangat langka. Penatua dan telah lama mengetahui bahwa Chen Xiang adalah orang dengan pembuluh darah yin dan yang, dan dia mengolah 5 elemen energi sejati, dan hanya orang seperti itu yang akan disukai oleh Huang Jintian, jadi tidak mengherankan jika Chen Xiang ingin menyempurnakannya. Ramuan semacam ini. Saya belum tahu, bagaimanapun, bahan obat dari pil ini sangat langka. Saya akan membantu Anda memperhatikan. Penatua dan berkata, meskipun dia dan Chen Xiang sering bertengkar, hubungan mereka sangat baik. Kalau begitu terima kasih. Kamu bisa membunuhku ketika saatnya tiba. Pamanmu dan aku sangat kaya sekarang. Chen Xiang tertawa. Penatua dan mendengus pelan, jangan dirampok. Sekarang hadiahmu telah mencapai puluhan juta kristal. Ditambah banyak orang tahu bahwa kamu punya banyak pil iblis raksasa dan tanaman besar di Xuanwu Xuanjing. Neraka Ganoderma Lucidum, kamu akan bahkan lebih berbahaya. Selama Anda berhati-hati dan tidak membiarkan orang lain menemukan keberadaan Anda, Chen Xiang tidak perlu takut. Gadis kecil, bisakah Anda membantu saya? Chen Xiang tiba-tiba teringat sesuatu. Menjelaskan. Bantu aku pergi ke rumah Lu untuk mendapatkan barang-barang itu kembali, 3 pil pembangun fondasi dan 1 buah api 9 matahari. Chen Xiang berkata sambil tersenyum, gadis kecil, aku memiliki inti buah dewa hati bumi di tanganku. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda. Hal yang saya berikan kepada Anda adalah bubur buah dewa. Tubuh halus penatua dan bergetar, dan dadanya terangkat. Dia jelas terkejut, dan dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah yang Anda katakan benar? Begitu jatuh, benda seperti batu delima seukuran kepalan tangan muncul di tangan Chen Xiang. Itu sangat indah, dan terbakar dengan api. Aku akan membantumu mendapatkan kembali hutang judimu. Ingat, jangan menanam buah ajaib ini sekarang, dan tunggu sampai aku memperkuat formasi dan pertahanan Tai dan Wang Yuan. Juga, kamu tidak boleh membiarkan orang lain tahu bahwa kamu memiliki surga yang huahun. Penatua dan sangat serius, dan dia memberikan beberapa instruksi lagi sebelum pergi. Siapa wanita ini? Mungkinkah wanita yang terjerat denganku di kehidupanku sebelumnya? Chen Xiang mengelus dagunya, menjadi semakin ingin tahu tentang identitas tetua dan dia tiba-tiba merasa bahwa hubungan antara dia dan tetua dan menjadi semakin dekat. Chen Xiang sedang berbaring di sofa di bawah pohon buah King Xuan, sinar matahari menyinari dedaunan di matanya. Dia melihat ke sinar matahari, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Saudari Meiyao, apakah jiwa api Tianyang juga milik jiwa api kehidupan? Chen Xiang buru-buru duduk dan bertanya.
Jiwa api bulan ungu dan jiwa api bintang biru keduanya adalah api yang dapat membawa kehidupan ke dunia fana, jadi keduanya termasuk dalam jiwa api kehidupan. Pasti begitu. Apakah kamu tidak melihat bahwa sebagian besar makhluk hidup tidak dapat dipisahkan dari matahari sekarang? Aura antara langit dan bumi dapat terus diproduksi, dan matahari ini memiliki banyak pujian. Jika api bintang biru dan bintang api bulan ungu telah dibiarkan untuk kehidupan bumi, nyala api pada bintang-bintang ini semuanya berasal dari matahari, jadi jiwa api Tianyang jauh lebih kuat daripada jiwa api lainnya, tetapi Anda baru saja bergabung sekarang, dan jiwa api masih dalam masa pertumbuhan, kata Su Meiyao. Chen Xia memutar matanya, dan berkata, api yang saya keluarkan memiliki semacam cahaya. Apakah itu sama dengan cahaya matahari? Jika demikian, maka saya dapat melahirkan kehidupan. Ini mungkin tidak tepat. Saya pikir Anda harus merasakan kekuatan kehidupan dalam jiwa api, dan kemudian mengekstrak kekuatan hidup ini, menggabungkannya dengan energi nyata dari atribut kayu, dan memadatkan air liur naga. Mungkin efek dari air liur naga itu akan lebih baik, tapi ini hanya tebakanku, kata Su Meiyao dengan penuh semangat. Kungfu air liur naga dalam kungfu ilahi 4 gajah sudah sangat menentang surga, dapat memadatkan cairannya mempercepat pertumbuhan tanaman, dan efeknya akan ditingkatkan seiring dengan peningkatan kekuatan praktisi. Bukankah akan lebih menakutkan jika dikombinasikan dengan kekuatan hidup yang kuat yang dibesarkan di jiwa api Tianyang? Chen Xiang segera menjadi tenang, mengendurkan seluruh tubuhnya, dan mulai mencari kekuatan hidup di jiwa api Tianyang. Jiwa api Tianyang bergabung ke dalam tubuhnya, dan itu akan menyerap aura langit dan bumi dan tumbuh secara bertahap. Ketika jiwa api tumbuh menjadi tertentu pada saat itu, ia akan menghasilkan energi dengan sendirinya, dan kemudian ia akan memiliki aliran api yang stabil, dan bahkan menumbuhkan jiwa api. Meskipun keterampilan air liur naga dapat mempercepat kecepatan pertumbuhan ramuan, Chen Xiang masih merasa itu tidak cukup. Misalnya, jika dia ingin pohon buah misterius hijau menumbuhkan buah misterius hijau, dia harus memadatkan air liur naga selama beberapa bulan, dan kemudian akan memakan waktu lebih dari sebulan. Untuk mengairi, banyak waktu pelatihan yang terbuang percuma selama periode tersebut. Tentu saja, jika alkemis lain mengetahuinya, mereka mungkin akan dimarahi sampai mati. Ini tidak cukup. Orang-orang selalu sangat rakus, dan Chen Xiang tidak terkecuali. Kesadaran spiritualnya mengalir ke seluruh tubuhnya, mencari kekuatan hidup di jiwa api Tianyang yang menyatu dengan tubuhnya. Sebelum dia menyadarinya, itu sudah berlalu. 2 hari, dan alisnya berkedut karena dia menemukannya. Itu adalah semacam kabut cahaya lembut keemasan, sangat-sangat kecil, tersembunyi di beberapa partikel elemen api. Anda harus tahu bahwa ada banyak partikel api yang sangat kecil di tulang, darah, dan meridian Chen Xiang. Ini adalah partikel langit fusi. Yang Huohun, selama jiwanya abadi, partikel api ajaib ini akan terus diproduksi seiring dengan kultivasinya. Ketika dia melepaskan api, partikel inilah yang memberinya nyala api yang kuat. Chen Xiang segera mengaktifkan kungfu air liur naga dan mulai memadatkan air liur naga. Dia terus menyerap kekuatan kehidupan di partikel-partikel itu, dan setelah aura memasuki tubuhnya, itu bisa membuat partikel api itu membiarkan kekuatan kehidupan terus-menerus, jadi dia dapat terus-menerus diekstraksi. Setengah hari kemudian, Chen Xiang membuka matanya, mengeluarkan cangkir kecil, membuka mulutnya, dan melihat bola besar berisi cairan emas keluar dari lidahnya dan memasuki cangkir. Pada titik ini dia sangat bersemangat, karena dia berhasil. Hanya saja dia tidak tahu cara kerjanya. Itu benar-benar berhasil. Hahak itu harus diganti namanya menjadi air liur naga emas. Chen Xiang melihat dengan gembira cairan emas di cangkir kecil, ada sekitar 40 tetes. Dia sekarang berada di bawah pohon buah Qingxuan, tentu saja dia menggunakan pohon buah Qingxuan ini untuk menguji.
Masuk akal bahwa pohon buah Kingsuan akan membutuhkan setidaknya 3 tahun untuk mekar lagi, dan jika ambergris digunakan, itu akan memakan waktu lebih dari setengah tahun. Sekarang dia dapat melihat efek dari ambergris emas ini dengan sangat baik. Chen Xiang memperkenalkan cangkir kecil yang dia padatkan ke akar pohon, dan hanya dalam sekejap, semuanya diserap oleh pohon buah Kingsuan. Chapter 192 di bawah air liur naga emas. Secangkir kecil air liur naga emas langsung diserap, yang mengejutkan Chen Xiang dan Su Meiyao. Keluarkan tetesannya sedikit demi sedikit. Jika Anda memasukkannya terlalu banyak sekaligus, hal ini untuk memudahkan penyerapan. Jika diserap lebih cepat, berarti kualitas air liur naga lebih baik, yang dapat membuat elisir tumbuh lebih cepat. Jika hanya berlatih kungfu air liur naga, itu harus diencerkan dengan air. Chen Xiang segera mengangkat kepalanya untuk melihat, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dia melihat 40 kuncup bunga kecil, hanya dalam waktu singkat, pohon itu mekar, dan ukurannya 2 kali lipat. Chen Xiang memperkirakan, jika ada cangkir kecil setiap hari, mungkin butuh waktu sekitar 1 bulan untuk pohon ini berbuah. Mekar lagi! Segera setelah tetua dan kembali, dia merasa bahwa pohon buah Kingsuan berbeda. Ketika dia melihat ke atas, dia langsung melihat 40 kuncup bunga seperti lentera biru kecil. Dia tidak mengerti mengapa itu ada, dan yang membuatnya semakin bingung adalah kecepatan berbuah-buah Kingsuan ini. Jika terus seperti ini, tidak butuh waktu lama untuk berbuah lagi. Chen Xiang terkekeh, saya baru saja bangun, dan melihat bahwa itu akan mekar lagi, haha. Saya akan segera memiliki 40 buah Kingsuan lagi. Melihat wajah sombong Chen Xiang, penatua dan sangat cemburu, pohon ini memang terlalu aneh, dia bertanya dengan curiga, apakah kamu melakukan sesuatu pada pohon ini? Buah Kingsuan mengandung banyak energi spiritual, dan perlu menyerap banyak energi spiritual untuk menghasilkan buah. Tidak bisa dilakukan secepat itu. Pohon buah Kingsuan memang telah menyerap banyak energi spiritual, karena air liur naga emas dapat mengubah pohon ini, sehingga pohon ini dapat dengan cepat menyerap energi spiritual, yang semuanya untuk mengekstraksi energi spiritual dari bawah tanah. Jadi sejak Chen Xiang menggunakan hijau setelah buah misterius melahirkan pohon ini, pohon itu akan menyerap energi spiritual secara gila-gilaan setiap siang dan malam. Dengan kata lain, ambergris Chen Xiang membuat meridian pada bunga dan pohon itu sangat tebal, dan pada saat yang sama memberi bunga dan pohon ini urat spiritual yang dapat dengan cepat menyerap energi spiritual, terutama pada saat ambergris menetes jumlahnya paling cepat. Dan efek air liur naga emas bahkan lebih besar, karena mengandung kekuatan hidup, yang merupakan hal yang melahirkan kehidupan di masa primitif. Bahkan sekarang, semua jenis makhluk tidak dapat hidup tanpa kekuatan hidup di bawah sinar matahari. Sudah kubilang, biarkan aku melihat wajahmu yang sebenarnya. Chen Xiang berpikir sejenak dan berkata, HMPH, aku tidak akan menunjukkannya padamu. Aku hanya ingin membuatmu sangat penasaran. Penatua dan mendengus genit, sekarang ini satu-satunya cara untuk membuatnya merasa lebih baik, karena wajah aslinya bisa membuat hati Chen Xiang gatal. Dia bertanya lagi, apa yang kamu katakan itu benar? Apakah kamu benar-benar mengutak-atiknya? Jika ini masalahnya, maka kemampuan yang dikuasai Chen Xiang benar-benar melawan langit. Jika pasukan pemburu api itu tahu, Chen Xiang masih sangat sulit. Chen Xiang melengkungkan bibirnya, dan berkata, aku memberitahumu karena aku mempercayaimu, tetapi kamu tidak bisa mempercayaiku. Mengapa kamu tidak menunjukkan penampilanmu? Juga, jangan biarkan itu keluar. Penatua dan merasa ngeri dalam hatinya, tetapi dia kedinginan berkata dengan tenang, ada alasan mengapa aku tidak menunjukkan wajahku. Jangan khawatir, aku tidak akan sebodoh itu untuk memberitahu orang lain tentang hal semacam ini. Membencimu sampai mati. Penatua dan melemparkan tas penyimpanan ke Chen Xiang.
Chen Xiang mengambil tas penyimpanan, Hehe tersenyum, penatua dan adalah orang yang menyaksikan pertarungan judi ini hari itu adalah hal yang paling normal baginya untuk membantu Chen Xiang meminta taruhan. Selain itu, Chen Xiang berada di pengadilan Raja Taidan, dan keluarga Lu juga harus memberikannya. Tetapi agar tidak membayar hutang judi, keluarga Lu telah kehilangan 2 prajurit dari seni bela diri sejati tahap kedua. Ini sangat berat untuk sebuah keluarga, dan nilainya jauh melebihi taruhan ini mencuri ayam jangan kehilangan segenggam beras. Buah api 9 matahari adalah bahan utama untuk memurnikan pil api suanyang. Ini adalah bahan untuk pil bermutu tinggi tingkat Xuan. Meskipun hanya ada 1, itu juga sangat berharga. Chen Xiang tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat buah merah, tidak perlu banyak usaha. Setelah penatua dan pergi, Chen Xiang mulai mengoperasikan keterampilan air liur naga lagi, memadatkan air liur naga emas, dan 3 hari kemudian, bunga pohon buah Qingxuan mekar lagi, memancarkan sinar cian, sangat indah. Sinar matahari pertama di pagi hari datang, Chen Xiang tersenyum penuh arti, dan meninggalkan Akademi Bela Diri. Dia tahu bahwa pohon buah Qingxuan akan segera berbuah, dan sekarang dia akan menemukan Yun Xiaodao dan yang lainnya. Hampir 10 hari telah berlalu, setelah Yun Xiaodao dan yang lainnya memakan daging buah pikiran bumi, mereka sudah bangun. Mereka telah lama menunggu Chen Xiang, dan ketika mereka melihat Chen Xiang datang, mereka semua bertanya tentang dagingnya, tetapi Chen Xiang hanya memberitahu mereka bahwa itu adalah buah yang diperoleh di Xuanwu Xuanjing. Aku sudah memberimu hal-hal yang begitu baik, kamu harus memberitahuku, apa sebenarnya yang kamu ambil? Peningkatan kultivasi tidak lambat. Chen Xiang bertanya sambil tersenyum. Jurong tersenyum dan berkata, bukan apa-apa, hanya saja saya cukup beruntung untuk mengambil sepotong besar spark kelas atas, dan kemudian menjual sebagian kepada 2 orang ini. Spark kelas atas tidak banyak digunakan, karena sangat jarang, dan spark kelas atas tidak mengandung aura. Setelah kompresi, aura di dalamnya telah menjadi energi sejati murni. Batu kristal kelas atas seukuran ibu jari, ada banyak energi sejati di dalamnya, yang memungkinkan prajurit dengan cepat menyerap dan berlatih. Apakah kamu menginginkannya? Aku bisa menjualnya untukmu. Jurong tertawa. Tidak perlu. Kamu bisa menggunakannya sendiri, aku bisa menyempurnakan pil esensi sejati sekarang, aku tidak kekurangan banyak sumber daya kultivasi. Chen Xiang tertawa. Ngomong-ngomong, sudah waktunya untuk mulai mendistribusikan sekolah seni bela diri, ayo pergi dan lihat. Yun Xiaodao menampar kepalanya, karena dia tahu 10 hari telah berlalu. Setelah Chen Xiang menunggu Yun Xiaodao dan yang lainnya mandi, mereka datang ke alun-alun besar, dan daftar yang ditetapkan oleh Akademi Seni Bela Diri diumumkan di sekitar alun-alun. Ini hanya Akademi Bela Diri nomor 15. Ada ribuan orang di satu Akademi Seni Bela Diri. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Dan dengan sekelompok murid seni bela diri fana. Yun Xiaodao tidak senang. Mereka berempat ditugaskan di sebuah sekolah pencaksilat. Wu Qianqian juga ada, kakak Shen. Hehe. Yun Xiaodao tersenyum jahat. Dia dan aku sama-sama dari Akademi Raja Taidan, kita sudah sering bertemu, ada apa? Chen Xiang memutar matanya ke arahnya. Ini bulan pertama untuk mendekati air. Bukankah gadis kecil ini sudah lama diterima olehmu? Jurong Xie berkata sambil tersenyum. Jangan bicara omong kosong. Dia dan aku hanya berteman. Chen Xiang melihat beberapa aturan seni bela diri terkait, salah satunya membuatnya sedikit tertekan, yaitu dia harus menyelesaikan tugas setiap tahun, kalau tidak dia akan dilempar ke neraka sekolah seni bela diri pengadilan untuk menerima hukuman. Pada saat ini Su Weilong tiba-tiba berteriak, lihat, Lu Zhengnan juga berada di Akademi Seni Bela Diri yang sama dengan kita. Ini sangat hidup. Saya juga melihat nama banyak seni bela diri muda dan terkenal.
dan nama banyak murid keluarga. Beberapa dari mereka masih bersamamu. Ada dendam. Jurong juga mengangguk. Tidak perlu takut pada mereka yang belum memasuki kondisi seni bela diri yang sebenarnya. Mereka tidak akan pernah diambil alih oleh keluarga. Tetapi mereka yang berada dalam kondisi seni bela diri yang sebenarnya akan dianggap sebagai harta karun oleh keluarga. Chen Xiang, akhirnya aku menunggumu muncul. Sebuah suara marah datang dari kejauhan. Chen Xiang sedikit terkejut, itu adalah suara Lu Zhengnan. Chapter 193 bertaruh pada kepala manusia. Lu Zhengnan menyebabkan keluarga kehilangan 3 pil pendirian yayasan dan buah api 9 matahari karena kelalaiannya sendiri. Oleh keluarga dapat dikatakan bahwa dia sangat membenci Chen Xiang. Tidakkah menurutmu kerugiannya tidak cukup buruk? Chen Xiang tersenyum dan menjawab dengan acuh tak acuh. Ada beberapa orang di alun-alun, melihat pemandangan ini, mereka langsung bersemangat. Aturan baru Akademi Bela Diri, selama kekuatannya serupa, tantangan lawan tidak dapat ditolak. Ini untuk memungkinkan murid berkomunikasi dengan lebih baik. Lu Zhengnan mengepalkan tinjunya dengan erat dan menatap Chen Xiang dengan ganas. Jelas bahwa Lu Zhengnan ingin menantang Chen Xiang. Keduanya adalah pejuang seni bela diri sejati. Tepat setelah sistem Akademi Bela Diri Sekte Taiwu direformasi, 2 pejuang seni bela diri sejati mengantarkan pertempuran. Ini adalah hal yang menarik. Jika kamu ingin menantangnya, kalahkan aku dulu. Seorang pria paruh baya tiba-tiba datang dan berdiri di depan Chen Xiang, yang sedikit mengejutkan Chen Xiang dan yang lainnya. Itu adalah magang murah yang diambil Chen Xiang hari itu, Yao Haisheng. Tuan Yao, mengapa kamu melakukan ini? Tentu saja Lu Zhengnan mengenali Yao Haisheng. Meskipun semua orang tahu bahwa Yao Haisheng adalah murid Chen Xiang, mereka tidak mengambil hati dan hanya menganggap itu lelucon. Apalagi, banyak orang menghormati Yao Haisheng. Bagaimanapun, dia adalah alkemis tingkat ketiga. Selama bertahun-tahun, dia telah menjadi salah satu tokoh teratas dalam berbagai kompetisi alkimia. Dia memiliki bakat alkimia yang baik dan cukup terkenal di dunia alkimia prefektur Taiwu popularitas. Dia tuanku. Yao Haisheng berkata dengan ringan, jika dia tidak berani mengatakan itu sebelumnya, tapi sekarang berbeda. Chen Xiang adalah seorang seniman bela diri di ranah seni bela diri yang sebenarnya, dan dia juga seorang alkemis peringkat 4, peringkat lebih tinggi darinya. Meski hanya 1 paragraf, jauh dari itu dengan master seperti itu, orang tidak akan diejek. Chen Xiang tersenyum, dan berkata, Haisheng, prestasi apa yang telah kamu buat sejak kamu mundur? Aku sibuk sebagai guru selama bertahun-tahun ini, dan aku tidak membimbingmu dalam alkimia. Maafkan aku. Jika dia mengatakan itu di masa lalu, dia pasti akan ditertawakan sampai mati, tetapi sekarang tidak ada yang berani tertawa, karena dia memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata ini kepada Yao Haisheng. Sekarang Yao Haisheng telah meyakinkan Chen Xiang, mengakui bahwa Chen Xiang adalah tuannya. Chen Xiang tentu saja senang memiliki murid seperti itu, karena dia masih ingin membangun kekuatan. Yao Haisheng adalah seorang alkemis, sangat sesuai dengan persyaratannya. Guru telah berfokus pada True Yuan Pil dan Bai Yusan, dan sekarang dia telah berhasil memurnikan Zhen Yuan Pil, tetapi bahan obatnya tidak mencukupi. Yao Haisheng berkata kepadanya dengan hormat, Chen Xiang dapat memurnikan Zhen Yuan Pil dan Bai Yusan, kualitasnya masih sangat tinggi, dan ini saja bisa membuatnya dihormati. Chen Xiang mengangguk, mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepadanya, berkata sambil tersenyum, ini adalah bahan obat dari 50 salinan True Yuan Pil dan 50 salinan Bayu Powder, Anda dapat menggunakannya untuk memperbaikinya. Anda tidak perlu mengganggu urusan saya. Yao Haisheng tertegun, semua orang menatap tas penyimpanan tercengang, mereka benar-benar ingin tahu apakah ada hal seperti itu di dalamnya. Chen Xiang sangat kaya, ada begitu banyak bahan obat. Dalam 1 tembakan, Yao Haisheng mengambilnya,
menuangkan kesadaran spiritualnya ke dalamnya, melihatnya, gemetar di sekujur tubuhnya, dan berterima kasih berulang kali. Semua orang tampak seperti itu tidak palsu, diam-diam menebak di dalam hati mereka bahwa Chen Xiang pasti mendapatkan sesuatu yang baik di Suanu Suanjing. Ini membuat banyak orang memandang Chen Xiang dengan mata serakah. Lu Zhengnan, kamu ingin menantangku, kan? Apakah kamu berani memainkan permainan lain? Kata Chen Xiang sambil tersenyum, menatap Lu Zhengnan yang terkejut dengan main-main. Aku hanya menantangmu dan bertukar seni bela diri denganmu. Lu Zhengnan ingin bertaruh, tetapi dia tidak memiliki apapun untuk dipertaruhkan pada dirinya sendiri. Kulit Chen Xiang berubah, menjadi sangat suram. Keluarga Lu ingin membunuhnya berulang kali, dan dia telah lama memutuskan untuk meminta keluarga Lu membayarnya kembali 10 kali dan 100 kali. Bertaruh saja di kepalamu, apakah kamu ingin bertaruh? Jika kamu kalah, potong kepalamu. Jika aku kalah, aku akan memberikan kepalaku. Chen Xiang mencibir, kepalaku bernilai 1000 jingxi, apakah kamu datang? Bukankah ini pertaruhan hidup? Ini adalah apa yang disebut pertempuran hidup dan mati, yang diperbolehkan di sekte. Tetapi tampaknya Chen Xiang bingung, karena kepalanya bernilai puluhan juta spar, sedangkan kepala Lu Zhengnan tidak berharga. Baru saja Chen Xiang dapat melihat bahwa Lu Zhengnan telah melangkah ke tahap kedua alam bela diri sejati, dan energi sejati di tubuhnya juga telah banyak berubah, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lu Zhengnan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, haha. Jangan berpikir bahwa kamu selalu menjadi pemenang. Saya akui bahwa saya tidak memiliki taruhan lain, tetapi saya memiliki taruhan dalam hidup saya. Saya harus kembali kali ini dengan bunga. Chen Xiang tersenyum. Dingin, diam-diam berkata di dalam hatinya, keluarga Lu, aku akan membunuh Lu Zhengnan terlebih dahulu, dan secara resmi menyatakan perang terhadapmu. Aku akan menggunakan kepala Lu Zhengnan untuk memberitahumu bahwa aku, Chen Xiang, tidak mudah untuk pengganggu. Besok pagi, lembah Taiwu Yaori. Setelah Lu Zhengnan selesai berbicara dengan dingin, dia berbalik dan pergi. Lembah Taiwu Yaori berada di satu sisi dari banyak sekolah seni bela diri, ada pegunungan di sisi lain, dan ada lembah besar di dalamnya. Batu-batu di lembah itu sangat kuat, dan ada beberapa formasi yang terselubung di dalamnya. Bahkan pertarungan seni bela diri yang sebenarnya itu sulit kehancuran, ada tempat bagi orang-orang di atas level seni bela diri yang sebenarnya untuk bersaing dalam seni bela diri. Jurong mulai mengumpulkan beberapa informasi tentang keluarga Lu, sementara Yun Xiaodao dan Su Weilong sedang mencari beberapa murid seni bela diri sejati yang tidak memiliki latar belakang, atau mereka yang memiliki bakat bagus di tingkat ke-10 dari seni bela diri biasa. Inilah targetnya. Mereka ingin menang. Chen Xiang pergi ke Akademi Tai dan bersama Yao Haisheng, menginstruksikannya di kediaman Yao Haisheng untuk memurnikan pil Zenyuan dan bubuk Baiyu. Ini adalah hal yang sangat mudah baginya, lagi pula, semua orang memanggilnya Tuan. Tentu saja dia harus melakukan sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang master. Pengalaman Chen Xiang dalam memurnikan True Essence Pil dan Bai Yusan sangat bagus setelah panduannya yang sederhana dan jelas. Yao Haisheng juga belajar banyak dan mendapat banyak manfaat, yang membuatnya semakin mengagumi Chen Xiang. Para tetua sekte Taiwu masih dalam pertemuan, mendiskusikan cara untuk mempromosikan murid mereka untuk berlatih keras. Chen Xiang selalu merasa bahwa sekte Taiwu melakukan ini bukan untuk menghadapi pengepungan sekte lain, tetapi untuk menangani hal lain. Chen Xiang telah memasuki Real Martial Realm untuk sementara waktu, tetapi dia belum melihat seni bela diri ilahi yang legendaris, seni bela diri tingkat surga semacam itu, yang juga merupakan rahasia inti dari sekte Taiwu, tetapi biasanya dia memilikinya. Menunggu sampai dia memasuki seni bela diri yang sebenarnya setelah memasuki ranah, Anda hanya dapat belajar jika Anda telah berkontribusi pada sekte Taiwu, atau Anda memiliki master, dan Anda dapat mengajarkannya melalui master. Tetapi sekarang peraturan ini telah direvisi,
selama seseorang dapat memperoleh persetujuan dari sekte Taiwu, seseorang dapat memperoleh Shenwu, tetapi standar persetujuannya belum dikeluarkan. Keesokan paginya, Chen Xiang datang ke Wiaoshan Valley. Lereng bukit di sekitarnya sudah penuh dengan orang. Begitu Chen Xiang datang ke sini, Jurong, Yun Xiaodao dan yang lainnya bergegas mendekat. Saudara Shen, pengaruh Lu Zhengnan tidak boleh diremehkan. Dia memiliki guru yang sangat kuat. Asal tuannya tidak diketahui, tetapi dia telah menguasai Longwu. Saya pikir Lu Zhengnan seharusnya mempelajarinya juga, kata Jurong dengan suara rendah. Chapter 194 Prajurit Naga Jahat. Mendengar kata Longwu, Chen Xiang tersenyum. Yang paling dia takuti adalah Longwu, karena Tai Chi yang dia latih Dragon Kungfu adalah yang terkuat seni bela diri naga. Selama dia bisa menguasai misteri Kungfu naga penundukan Tai Chi, dia tidak hanya dapat dengan mudah menahan seni bela diri naga lainnya, tetapi dia juga dapat menciptakan seni bela diri naganya sendiri. Jurong menyelidiki sepanjang malam tadi malam, hanya ingin tahu mengapa Lu Zhengnan begitu yakin, tetapi dia tidak menyangka bahwa ada Longwu. Anda harus tahu bahwa Longwu adalah keberadaan suci di benak para pejuang di benua Chenwu, sama seperti dewa itu. Lu Zhengnan telah berjalan mendekat. Dia mengenakan satu set celana ketat baju besi lembut berwarna emas. Sekilas dia bisa tahu bahwa ini adalah baju besi bermutu bagus. Kekuatan untuk menyerang. Wang Lingjia, senjata spiritual tingkat ke-7, orang ini telah membayarnya. Su Weilong berkata dengan dingin, menatap Lu Zhengnan dari samping. Selama kompetisi seni bela diri, untuk berdiskusi lebih baik satu sama lain, jadi senjata tidak boleh digunakan, tetapi baju besi bisa dipakai. Terakhir kali Lu Zhengnan kalah dari Chen Xiang dalam alkimia, tetapi dalam hal kekuatan, dia sangat percaya diri, meskipun dia tahu bahwa Chen Xiang telah menghapus banyak alam bela diri sejati di alam mendalam Xuanwu. Tetapi saat itulah Chen Xiang memiliki energi sejati, dan dia berpikir bahwa dia juga dapat menghapus orang-orang itu sekaligus dalam situasi itu. Yun Xiaodao dan yang lainnya meninggalkan arena seni bela diri dan datang ke tengah gunung untuk menonton. Mereka melihat sekeliling, tetapi mereka tidak menemukan penatua di sini. Chen Xiang, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menyesalinya sekarang, kamu pasti akan mati hari ini. Saat Lu Zhengnan berbicara, matanya berubah menjadi merah darah, wajahnya yang awalnya adil ditutupi dengan udara hitam, dan beberapa tenden hitam pecah. Di wajahnya, tampak sangat mengerikan. Gelombang energi jahat tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Lu Zhengnan, menyebabkan Chen Xiang mundur beberapa langkah. Melihat penampilan Lu Zhengnan, ekspresi Chen Xiang sangat berat, dan dia diam-diam terkejut di dalam hatinya. Seni bela diri naga jahat ini. Ini adalah hasil dari beberapa prajurit iblis yang memodifikasi seni bela diri naga. Seni bela diri naga semacam ini sangat berbahaya bagi orang, merugikan orang lain dan diri mereka sendiri. Pada tahap awal, tidak ada yang salah dengan itu, dan itu sangat kuat, tetapi pada tahap selanjutnya jika demikian, orang itu pada dasarnya hancur, akan kehilangan hati aslinya, dan menjadi orang yang paling jahat. Bai Yuyo berkata dengan heran, dia awalnya mempraktikkan cara sihir, dan dia tahu aspek ini dengan sangat baik. Tepat ketika Chen Xiang dan semua orang ditakuti oleh seni bela diri naga jahat Lu Zhengnan, pemandangan yang bahkan lebih mencengangkan muncul. Tangan Lu Zhengnan tiba-tiba menjadi hitam, dan kemudian perlahan membengkak, berubah menjadi dua cakar naga hitam. Panjang, terlihat sangat mengerikan dan menakutkan. Chen Xiang, waktu kematianmu ada di sini. Suara Lu Zhengnan menjadi serak, seperti binatang yang berbicara. Pada saat ini, penampilannya sangat menakutkan, beberapa sisik hitam muncul di wajahnya, dikelilingi oleh hitam. Cakar naga hitam ganas itu bahkan lebih mengejutkan. Sepertinya Lu Zhengnan setengah orc. Aura jahat yang membuat orang merasa jijik dan takut menyelimuti lembah,
dan Chen Xiang bahkan dikunci oleh aura jahat yang penuh dengan permusuhan jahat yang membuatnya merasa sangat berbahaya. Tuan macam apa yang dia temukan? Mengubahnya menjadi ini. Chen Xiang berpikir pada dirinya sendiri, tetapi pada saat ini kabut hitam tiba-tiba melanda, disertai embusan angin, dia hanya bisa merasakan kekuatan angin kencang mendekat. Di antara petir dan percikan api, Chen Xiang mengelak. Jika dia lebih lambat, dia mungkin terkena cakar naga hitam itu. Meskipun dia memiliki baju besi berlian basal, menghadapi Zenki yang menakutkan dan jahat, dia pasti akan terluka parah. Seni bela diri naga jahat ini memang bisa membuat orang mendapatkan kekuatan yang sangat kuat. Sekarang Chen Xiang diam-diam mengagumi kekuatan yang baru saja diledakkan Lu Zhengnan. Itu lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Dia menyadari bahwa mungkin ada lubang darah di tubuhnya. Tubuh. Ketika Chen Xiang tertegun, Lu Zhengnan terbang seperti angin, dan mengulurkan cakar yang ganas ke wajahnya. 5 cakar yang tajam itu seperti 5 pisau pendek yang tajam, bersinar dengan cahaya dingin, menembus udara. Dengan semburan kekuatan, Chen Xiang mengelak lagi, tapi wajahnya masih digambar dengan 2 noda darah oleh kekuatan itu. Kecepatan Lu Zhengnan ini juga sangat cepat, sama seperti Chen Xiang mengelak, dia meluncurkan serangan sengit satu demi satu, semua menggunakan cakar naga hitam yang tidak bisa dihancurkan untuk menyerang Chen Xiang. Dengan cara ini, itu setara dengan dia menggunakan 2 serangan senjata ampuh. Dan Chen Xiang tidak bisa menggunakan senjata, jadi dia dirugikan untuk sementara waktu. Chen Xiang menoleh ke samping, dan mengelak untuk menghindari cakar tajam yang menyerang seperti tetesan hujan. Meskipun dia sekarang menggunakan gerakan kecepatan tinggi untuk menghilang dari lapangan, dia masih bisa dikunci oleh Lu Zhengnan, dan dia menjadi setengah manusia, setengah-setengah setelah binatang itu. Panca indera telah meningkat berkali-kali, membuatnya sulit untuk dihadapi. Lu Zhengnan memusatkan sejumlah besar energi sejati di lengannya, memungkinkannya menghasilkan banyak kekuatan saat dia mengayunkan lengannya. Dengan cara ini, cakar tajamnya menjadi lebih kuat. Saat ini, ada goresan di seluruh tanah, yang semuanya disebabkan oleh gelombang udara yang disebabkan oleh cakar Lu Zhengnan. Kecepatan orang ini bahkan lebih cepat dariku. Chen Xiang diam-diam terkejut, meskipun dia hanya sedikit lebih cepat, itu sudah membuatnya tidak bisa melawan. Begitu Lu Zhengnan muncul, dia menyerang dengan ganas, dengan kekuatan dan kecepatan yang menakutkan, yang membuat beberapa seniman bela diri tingkat ketiga dan keempat yang datang untuk menonton pertempuran merasa malu. Tetapi mereka yang benar-benar mengerti ditakuti oleh Chen Xiang, karena menghadapi serangan gencar yang begitu menakutkan dan sengit, Chen Xiang hanya memiliki goresan di wajahnya, dan yang lainnya tidak terluka. Aura Chen Xiang masih stabil, tidak sama sekali dia tidak panik, dan dia secara bertahap menjadi akrab dengan ritme Lu Zhengnan. Dalam situasi ini tampaknya Lu Zhengnan menyerang dengan ganas, tetapi mungkin lebih baik untuk mengatakan bahwa Chen Xiang bertahan dengan sangat keras. Tidak dapat menyerang untuk waktu yang lama membuat Lu Zhengnan sedikit tidak sabar, hanya untuk mendengarnya mengeluarkan raungan yang suram. Energi jahat hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya, lengannya menjadi sangat besar, dan sisik hitam meledak. Lebih ganas, seluruh tubuhnya menjadi buncit, jauh lebih tinggi, dan membuat kulit kepalanya kesemutan. Aku ingin kepalamu. Lu Zhengnan menampar telapak tangannya, kecepatannya 1 generasi lebih cepat dari sebelumnya, tiba-tiba menjadi begitu cepat sehingga Chen Xiang tidak siap, tetapi pengalaman tempurnya sangat kaya, dan pukulan di kepalanya langsung air penutup dipadatkan untuk melindungi kepalanya. Tetapi dia masih dikirim terbang oleh cakar hitam yang kuat, dan penutup air terbuka. Setelah Lu Zhengnan mengalahkan Chen Xiang, dia berubah menjadi bayangan hitam dan melintas ke arah Chen Xiang, hanya untuk melihat dia melangkah ke Chen Xiang dengan sepasang kaki binatang hitam dengan cakar yang tajam. Chen Xiang berguling dan mengelak, dan ada juga topeng udara yang menutupi tubuhnya. Ini adalah topeng langit Xuan Wu Luo, yang memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Lu Zhengnan tidak menginjak Chen Xiang, tetapi dia menginjak tanah dan menghancurkannya, dan seluruh dunia kuno juga sedikit bergetar.
Langkah yang begitu kuat dihindari oleh Chen Xiang. Lu Zhengnan sangat kesal, dia menggeram rendah, berbalik dan menampar tanah dengan telapak tangannya, mengenai Chen Xiang yang berguling-guling di tanah. Telapak tangan ini membuat tanah bergetar lagi, dapat dilihat seberapa kuat kekuatannya, dan lempengan batu di bawah Chen Xiang juga hancur, tapi dia baik-baik saja, tetapi penutup langit basalnya hancur berkeping-keping. Ketika Lu Zhengnan bertepuk tangan, Chen Xiang mengulurkan tangan yang dikelilingi kabut tipis dan meraih pergelangan kaki Lu Zhengnan, hanya mendengar bunyi klik, dan kemudian Lu Zhengnan meraung. Chen Xiang menggunakan Suangang He menunjukkan bahwa ini adalah seni bela diri yang tangguh yang dapat dengan mudah mematahkan senjata roh. Sekarang setelah dia melangkah ke tahap kedua dari alam bela diri sejati, dia menggunakan Qian Kun Zheng Qi yang kuat itu untuk langsung mematahkan kaki Lu Zhengnan. Lu Zhengnan kehilangan salah satu kakinya, dia kesakitan luar biasa, kekuatannya memancar keluar bersama darah, dan tubuhnya yang membengkak perlahan menyusut. Chapter 195 Konfrontasi. Lu Zhengnan kehilangan salah satu kakinya meskipun kesakitan yang parah, itu membuatnya tiba-tiba mengamuk, dan dia menampar Chen Xiang dengan keras barusan, cakar tajam itu menampar Chen Xiang di kepala dengan kekuatan besar. Chen Xiang bereaksi dengan sangat cepat, dia mengangkat tangannya, dan menggunakan telapak tangannya yang berdaging untuk menghadapi cakar binatang buas Lu Zhengnan. Kedua telapak tangan itu bertabrakan, dan terdengar ledakan, yang segera mengguncang tanah. Lu Zhengnan mengeluarkan raungan kesakitan lagi. Telapak binatangnya yang besar ditutupi dengan noda darah. Ketika Chen Xiang menggunakan dua seni bela diri tingkat bumi, Suangang Finger dan Zentian Palm, itu tidak hanya menusuk telapak tangan. Telapak tangan Lu Zhengnan juga bergetar kuat energi ke dalam tubuh Lu Zhengnan. Energi yang kuat itu melewati lengan Lu Zhengnan, dan langsung menghancurkan bagian dalam lengannya, dan satu lengan sudah lumpuh. Hanya dalam beberapa saat, Chen Xiang berhasil melakukan serangan balik, mengganggu ritme Lu Zhengnan, unggul, dan kini Lu Zhengnan kehilangan satu kaki dan satu tangan. Ini membuat Lu Zhengnan kehilangan akal, meraung lagi dan lagi, menjadi lebih ganas, mengandalkan kekuatan satu kaki untuk bangkit, terbang menuju Chen Xiang, mengangkat telapak tangan lainnya untuk menyerang Chen Xiang, telapak tangan ganas dengan 5 cakar tajam. Adalah aura yang sangat jahat dan menakutkan. Chen Xiang tidak mengelak, dia mengedarkan semua energi sejati naga hijau di tubuhnya, tangannya segera diselimuti oleh energi sejati hijau, berubah menjadi cakar naga biru. Cakar naga biru dan cakar naga hitam tiba-tiba bertabrakan, dan mereka tampaknya terbagi rata, tetapi Chen Xiang melepaskan semua energi sejati naga hijau itu, dan kekuatan pada cakar naga hijaunya jauh lebih kuat daripada milik Lu Zhengnan. Kedua cakar itu bertabrakan, dan seluruh lembah bergoyang dengan keras lagi, dengan ledakan, dan kemudian teriakan Lu Zhengnan bergema di langit, seluruh lengan Lu Zhengnan menghilang, dan tergores berkeping-keping oleh cakar naga hijau Chen Xiang yang tak terkalahkan. Ketika Lu Zhengnan dipukuli kembali ke bentuk aslinya, Chen Xiang harus mengakui bahwa jika dia tidak berhati-hati sekarang, dia pasti akan ditangkap sampai mati oleh sepasang cakar menakutkan Lu Zhengnan. Ketika Lu Zhengnan menjadi setengah manusia, setengah binatang buas, kekuatan dan kecepatannya meningkat berkali-kali, terutama kekuatan ledakan yang kuat, membuat Chen Xiang merasa takut. Chen Xiang, apakah kamu juga berada di tahap kedua True Martial Realm? Wajah pucat Lu Zhengnan penuh ketakutan, dan dia menatap Chen Xiang dengan ngeri. Lu Zhengnan ini awalnya berpikir bahwa dia telah memasuki tahap kedua alam bela diri sejati, dan setelah mempelajari seni bela diri naga jahat yang begitu kuat, dia berpikir bahwa Chen Xiang bukanlah lawannya. Siapa yang tahu bahwa Chen Xiang juga berada di tahap kedua dari alam bela diri sejati, dan kekuatan Chen Xiang berada pada level yang sama. Song sangat kuat, dan ditambah dengan pisau pembunuh iblis King Long, kekuatannya bahkan lebih tak terduga. Dia pernah menggunakan pisau itu untuk membunuh seorang prajurit di tingkat ketiga. Alam bela diri sejati. Sebuah bola energi sejati tiba-tiba muncul di lengan kiri Chen Xiang, dan energi sejati diringkas menjadi bentuk pisau.
Setelah energi sejati yang tebal diringkas menjadi senjata, itu juga sangat tajam. Jika energi sejati cukup tebal, itu akan jauh lebih kuat daripada beberapa senjata spiritual. Chen Xiang, kamu tidak bisa membunuhku. Lu Zhengnan berkata dengan tergesa-gesa, ketakutan. Chen Xiang tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan sosoknya berkedip. Ketika Lu Zhengnan melihat Chen Xiang sudah datang di depannya. Dia mengayunkan pisau besar yang terbuat dari energi sejati di tangannya, dan menebas lehernya, menyayat lehernya. Kepalanya dipotong. Melihat kepala yang berguling dari tanah, dan mata ketakutan Lu Zhengnan yang masih terbuka, semua orang merasa ngeri, terutama beberapa prajurit dari dunia seni bela diri yang sebenarnya, yang lebih memprihatinkan daripada para prajurit dari dunia bela diri fana. Pertempuran, dia sangat terkejut dengan kekuatan Chen Xiang. Ada cukup banyak orang yang datang untuk menonton pertempuran, 10 hingga 20 ribu. Setelah melihat kematian Lu Zhengnan, mereka semua berdiskusi. Lagi pula, Lu Zhengnan adalah bakat langka di sekte Taiwu. Dia juga seorang alkemis. Keluarga Lu juga merupakan keluarga terkenal di prefektur Taiwu. Sekarang setelah Chen Xiang membunuh Lu Zhengnan, dia tidak diragukan lagi menjalin hubungan dengan keluarga Lu. Chen Xiang membungkuk, dan tepat ketika dia hendak mengambil gelang penyimpanan Lu Zhengnan, teriakan keras, "Zhengnan!" datang dari kejauhan, dan begitu suara itu jatuh, Chen Xiang merasakan ledakan semangat, dan mereka terbang. Kembali dengan cepat dia melompat dan mengelak, tetapi di samping tubuh Lu Zhengnan, muncul seorang lelaki tua yang gemetaran. Lu Xiang! Tetua Lu yang telah membunuh sisanya hari itu, Chen Xiang tidak menyangka dia akan muncul di sini. Chen Xiang, apakah kamu melakukan ini? Lu Xiang berteriak pada Chen Xiang, wajahnya penuh amarah. Dia bertaruh denganku, dan jika dia kalah, aku akan memenggal kepalanya. Chen Xiang berkata dengan ringan, diam-diam mengedarkan energi aslinya. Dia khawatir Lu Xiang akan menyerangnya dengan ceroboh. Orang harus tahu bahwa kekuatan Lu Xiang kekuatan jauh lebih kuat dari dia. Lu Xiang memelototi Chen Xiang, dan meraung dengan marah, Chen Xiang, kamu memenangkan 3 pil pembangun fondasi dan 1 buah api 9 matahari dari keluarga Lu kami, apalagi yang kamu inginkan? Kamu masih terjerat dan membunuh jenius langka keluarga Lu kami. Haha. Chen Xiang langsung tertawa terbahak-bahak, rambut tua yang bermacam-macam, kamu datang ke sini untuk menggonggong setelah kamu mengetahui masalahnya, orang inilah yang menantangku terlebih dahulu, dan keluarga Lumu yang terus mengganggu saya. Ketika saya meninggalkan sekte Taiwu terakhir kali, saya dikepung oleh 2 seni bela diri tingkat 2 yang dikirim oleh keluarga Lu Anda. Untungnya, saya memiliki senjata yang bagus, jadi saya bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan membunuh kedua orang itu. Mendengar ini, hati Lu Xiang terkejut, 2 anggota True Martial Realm dari keluarga Lu memang dibunuh oleh Chen Xiang. Ini membuatnya semakin marah. Chen Xiang melihat bahwa Lu Xiang ditusuk di bagian yang sakit, dan melanjutkan, agar tidak membayar kembali hutang judi itu, keluarga Lu Anda mencoba membunuh saya berulang kali. Ketika Anda mengirim orang untuk membunuh saya bersembunyi, tapi terakhir kali di Gunung Xuanwu, saya terluka parah oleh Anda dan dikirim ke Nether Abyss. Untungnya, saya cukup beruntung untuk muncul hidup-hidup dari bawah. Chen Xiang, berhenti meludah darah? Kamu masih bisa hidup setelah jatuh ke Nether Abyss? Anda harus memiliki bukti untuk apa yang Anda katakan. Balas Lu Xiang. Suara mereka sangat keras, dan orang-orang di sekitar sangat terkejut ketika mendengarnya, tetapi mereka sangat curiga dengan kata-kata Chen Xiang, dan memang benar bahwa mereka tidak akan dapat muncul setelah jatuh ke Nether Abyss. Chen Xiang juga menebak bahwa Lu Xiang akan mati dan menolak untuk mengakuinya. Dia mencibir lagi, kamu harus mengumpulkan mayat jenius keluarga Lu kamu, dialah yang meminta kematian. Lu Xiang sangat marah pada sikapnya. Hatinya, dia meraung tajam, Shen Xiang, kamu telah memprovokasi keluarga Lu kami berkali-kali,
tidak hanya memprovokasi Lu Shengnan untuk bertaruh melawanmu dengan trik jahat, tetapi juga memfitnah keluarga Lu kami karena ingin membunuhmu. Aku tidak akan pernah menyelamatkanmu hari ini. Lu Xiang merasa kejam. Terbang menuju Chen Xiang, meninju keluar, Zenki yang kuat dan tebal itu meluap dari lengan, menghantam udara, membuat suara siulan, tanah segera terpotong lapisan tebal oleh angin tinju. Ini adalah kekuatan tahap ke-9 dari alam bela diri sejati, berkali-kali lebih kuat dari Chen Xiang. Ketika semua orang melihat pukulan keras Lu Xiang, mereka semua berpikir bahwa Chen Xiang akan selesai tepat ketika mereka berpikir bahwa Chen Xiang hancur berkeping-keping oleh pukulan itu. Chen Xiang juga mengulurkan tinjunya dan meninju seperti kilat, dan itu adalah sangat kuat angin energi sejati yang meledak dengan kekuatan kepalan tangan merobek batu-batu di tanah berkeping-keping. Bukankah Chen Xiang tahap kedua dari True Martial Realm? Sekarang dia benar-benar memiliki kekuatan umum dari tahap ke-9 dari dunia seni bela diri yang sebenarnya. Chapter 196 Tebasan Petir. Chen Xiang awalnya berencana untuk menghindar, tetapi pada saat itu dia merasakan kekuatan yang sangat kuat meletus dari lengan kirinya. Ini adalah Long Shui untuk naga kecil ini. Long Shui mengatakan sebelumnya bahwa dia dapat meminjamkan kekuatannya kepada Chen Xiang ketika dia membutuhkannya, tetapi Chen Xiang tidak berharap itu menjadi begitu kuat, bahkan mendekati tahap ke-9 dari alam bela diri sejati. Dua ki tebal bertabrakan, menciptakan embusan angin tirani dan semburan cahaya yang menyilaukan seluruh lembah bergetar hebat, dan arena itu penuh dengan retakan. Baik Chen Xiang dan Lu Xiang terpesona oleh kekuatan yang meletus dari benturan, dan keduanya menyemburkan darah. Lu Xiang tidak menyangka bahwa Chen Xiang bisa melawan dengan kekuatan yang sama, yang membuatnya tak berdaya dan kewalahan oleh kekuatan mundur. Dan kekuatan Chen Xiang dipinjamkan kepadanya oleh Long Shui, tubuh fisiknya seperti itu, menghadapi kekuatan mundur, dia tidak bisa melawan sama sekali. Chen Xiang jatuh ke tanah, dan buru-buru menelan sepotong kecil neraka Ganoderma Lucidum dan sebutir pil esensi sejati. Dia juga terluka parah saat ini. Setelah memakan neraka Lingzi, dia segera mengeluarkan pisau pembunuh iblis naga azur. Naga kentut kecil, berapa lama kamu bisa bertahan? Chen Xiang bertanya, sekarang dia harus mengandalkan kekuatan Long Shui. Kamu bisa bertahan sebentar, tapi kamu harus cepat. Long Shui berkata dengan sangat serius. Dia mengerti apa yang akan dilakukan Chen Xiang saat ini. Chen Xiang baru saja menyeka darah di sudut mulutnya, dan dengan cepat menyempurnakan pil Yuan sejati untuk mengisi kembali ki sejati Azur Dragon yang telah dia konsumsi. Pada saat ini, dia diam-diam melepaskan Suanwu Fajra Armor dan menyembunyikannya di bawah pakaiannya. Pertahanan, jangan khawatir dirusak oleh lawan. Karena dua tinju yang baru saja bertabrakan, pasir dan batu beterbangan di lembah, dan asap dan debu mengepul, sehingga sulit untuk melihat situasi di dalam. Chen Xiang memegang pisau pembunuh setan King Long, mengkonfirmasi lokasi Lu Xiang dengan indera spiritualnya, dan bergegas. Ketika Lu Xiang meninju barusan, dia sedang marah, dan dia sangat membenci Chen Xiang, jadi kekuatan pukulan itu tidak kecil. Jika Chen Xiang dipukul, Immortal juga akan dihapuskan, dan karena ini, Lu Xiang menerima banyak recoil dan menderita luka dalam yang serius. Lu Xiang sedang duduk di tanah di tengah debu yang mengepul. Dia bisa merasakan aura mengancam menyerangnya. Dia juga memiliki banyak pengalaman tempur. Dia memantul dan lolos dari serangan mendadak. Dengan gemetar, Lu Xiang bisa melihat Chen Xiang menebas dengan raksasa biru yang kuat itu. Jika dia tidak mengelak, maka dia pasti akan terbelah dua. Pisau Chen Xiang memotong tanah menjadi selokan yang dalam, seperti sungai lurus. Dia melewatkan pisaunya, memutar tubuhnya dengan keras, dan terbang menuju Lu Xiang. Lu Xiang tidak menyangka gerakan Chen Xiang begitu tajam, dan bahkan bisa merasakan kehadirannya. Chen Xiang mendengus dingin. Azur Dragon Ki sejati dituangkan ke dalam Azur Dragon Demon Slaying Knife dengan ganas. Pedang besar itu berkelebat dengan guntur dan kilat,
meledakkan semburan kekuatan petir yang mengejutkan, dan langit juga berkelebat dengan kilat. Guntur, dan saya melihat Chen Xiang memegang pisau pembunuh iblis Azure Dragon tinggi-tinggi, petir meledak di langit, dan petir tebal yang tak terhitung jumlahnya menyambar dan mengenai pisau pembunuh iblis Azure Dragon. Ini adalah tebasan guntur dari 7 tebasan pembantai naga, yang memasukkan sejumlah besar kekuatan petir ke dalam bilahnya, dan melepaskannya saat menyerang musuh, seperti guntur. Chen Xiang juga menghirup sejumlah besar petir saat ini. Jika dia bukan tahap kedua dari tubuh abadi, dia tidak akan bisa memasukkan begitu banyak kekuatan petir yang dahsyat ke dalam tubuhnya. Dia merasakan lokasi Luxiang, menyebutkan pedang, dan melangkah maju seperti kilat. Dia datang ke Luxiang dalam sekejap. Kekuatan ganas guntur dan kilat meledak dari pisau pembunuh iblis naga Azur. Kekuatan tirani semacam ini mencekik. Pada saat ini, Chen Xiang melepaskan semua kekuatan petir di tubuhnya, dan dengan memotong pembunuh iblis naga Azur Knife, dia lepas saat diturunkan. Petir yang menghancurkan bumi muncul di benak saya, dan ledakan tiba-tiba bergema di seluruh kota Tianmen, mengejutkan puluhan juta orang. Rambut tua lain, aku berkata bahwa aku akan mendapatkannya kembali 10 kali dan 100 kali. Teriak Chen Xiang dalam hatinya, saber pembasmi iblis naga Azur menebas tubuh Luxiang seperti petir. Kekuatan meledakkan Luxiang berkeping-keping, guntur dan kekuatan petir yang dahsyat dilepaskan bersama dengan pisau pembunuh iblis Qinglong, dan menebas tanah di gunung, gua itu ditembus, dan sebuah gua besar dibuat. Lembah Taiwu Yaori hanya terbatas pada mereka yang berada di bawah tahap ke-6 alam bela diri sejati untuk bersaing dalam seni bela diri, dan kekuatan di atas harus disetujui oleh para tetua, dan sekarang Chen Xiang menggunakan kekuatan Long Shui, yang juga setara dengan tahap ke-9 dari alam bela diri sejati. Banyak orang tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di lembah, tetapi mereka dapat merasakan bahwa Chen Xiang sedang melakukan serangan sengit. Beberapa dunia seni bela diri sejati dengan penglihatan yang baik dapat dengan jelas melihat pisau penghancur bumi yang ditebas Chen Xiang, menakut-nakuti mereka. Buat mereka tercengang. Debu di lembah menghilang, dan semua orang hanya melihat Chen Xiang, yang agak malu, memegang pedang yang mendominasi, berdiri di lembah, dan ada juga jurang besar di lembah, mengarah langsung ke gunung besar di kejauhan. Ada juga gua yang tertusuk di gunung itu. Chen Xiang menghela nafas panjang. Saat ini dia sangat lelah, tapi dia merasa sangat bersemangat. Meskipun kekuatan yang dia gunakan barusan dipinjam dari Long Shui, itu masih membuatnya merasa sangat bahagia. Melihat jurang yang lebar, dalam, dan panjang di tanah, semua orang terlalu terkejut untuk berbicara. Hal yang paling mengejutkan adalah Luxiang menghilang, tetapi ada beberapa kain hangus di tanah. Luxiang dibunuh oleh Chen Xiang? Luxiang milik rumah tetua. Meskipun kekuatannya hanya pada tahap ke-9 dari alam bela diri sejati, dia dianggap lebih unggul di mata banyak orang, tetapi sekarang dia mati berkeping-keping. Chen Xiang membunuh tetua sekte Taiwu. Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia memiliki kekuatan tahap ke-9 dari dunia seni bela diri yang sebenarnya? Tapi semua orang mengira itu tidak mungkin, kalau tidak dia bisa dengan mudah membunuh Lu Hengnan sebelumnya. Tetapi banyak orang dengan cepat memikirkan guntur dan kilat yang jatuh dengan keras sebelumnya. Chen Xiang menggunakan kilat untuk menyerang. Setelah keheningan yang mematikan, terdengar ledakan obrolan dan seruan. Mereka tidak percaya bahwa Chen Xiang bisa membunuh Luxiang. Sekarang dia dalam masalah. Membunuh seorang tetua adalah kejahatan serius. Ada perbedaan pendapat, semuanya mengekspresikan emosi. Yun Xiaodao, Jurong dan Su Weilong adalah teman baik Chen Xiang, tetapi mereka terlalu takut untuk berbicara saat ini. Awalnya mereka semua berpikir bahwa jarak antara mereka dan Chen Xiang semakin pendek, tetapi sekarang saya merasa bahwa saya tidak dapat mengejar kuda-kuda itu. Apa yang terjadi? Wu Kaiming terbang dari langit yang jauh, suara guntur baru saja menyebar ribuan mil, dan semua pejabat tinggi terkejut. Gu Dongchen, tetua dan banyak tetua semuanya datang.
Ini semua adalah orang-orang dari rumah tetua. Pada saat yang sama, ada banyak orang dengan aura kuat terbang di udara. Tiba-tiba, seluruh zaman kuno diselimuti oleh aura. Disinilah banyak orang kuat dari sekte Taiwu berkumpul di sini, dan mereka semua melepaskan energi sejati mereka untuk melindungi diri dari serangan. Lagi pula, ada begitu banyak gerakan di sini barusan. Beberapa prajurit fana yang kekuatannya lemah sudah begitu ketakutan, hingga kaki mereka lemas dan duduk di tanah. Kenapa kamu lagi? Gu Dongchen menghela nafas saat melihat Chen Xiang. Chapter 197 mendapatkan ketenaran. Orang-orang kuat yang berasal dari sekte Taiwu datang ke lembah Taiwu Yaori ini, dan mereka terkejut ketika melihat semuanya di sini. Tapi mereka semua diperkuat dengan cara khusus dan sulit dihancurkan, namun kini berantakan, terutama jejak yang melintasi seluruh lembah dan menembus gunung raksasa, yang lebih mengejutkan lagi. Chen Xiang, apa yang terjadi? Gu Dongchen bertanya dengan suara yang dalam, melihat penampilan Chen Xiang. Dia tahu bahwa dia telah melalui pertempuran hebat, dan tidak banyak orang yang bisa membuat Chen Xiang seperti ini. Aku membunuh Lu Xiang dan Lu Zhengnan. Chen Xiang meletakkan pisau raksasa di bahunya, melihat pecahan di tanah, dan melanjutkan, dia yang kamu injak. Gu Dongchen tertegun, dan tanpa sadar melihat ke bawah. Murid warisan sejati yang baru saja tiba juga melihat ke bawah. Mereka memang bisa melihat banyak kain hangus, dan hati mereka dipenuhi dengan kecurigaan. Dapatkah Chen Xiang membunuh Lu Xiang? Hanya bercanda, itu adalah karakter di tahap ke-9 dari alam bela diri sejati. Membunuh Lu Zhengnan hampir sama. Banyak orang tahu tentang pertaruhan antara kepala Chen Xiang dan Lu Zhengnan. Membunuh Lu Zhengnan memang bukan apa-apa, tetapi Lu Xiang tidak mudah dibunuh. Kamu membuat ini? Wu Kaiming bertanya dengan curiga, melihat ke lembah yang hancur. Chen Xiang menyingkirkan pisau pembunuh iblis Azur Dragon, meregangkan pinggangnya, dan berkata, Lu Xiang yang menyerangku lebih dulu, dia menyerang dengan ganas dan menginginkan hidupku, aku terpaksa melawan, dan dia telah mencoba membunuhku. Berkali-kali sebelumnya. Kamu tidak bisa menyalahkanku karena dibunuh olehku sekarang, percaya atau tidak? Setelah selesai berbicara, Chen Xiang melangkah pergi, Gu Dongchen dan yang lainnya tidak pergi, murid dan tetua sejati lainnya pergi. Tidak pergi, mereka melihat ke tanah dia menemukan tubuh Lu Zhengnan yang terkubur, dan kemudian memanggil banyak murid yang menyaksikan pertempuran dan menanyakan mereka secara detail. Setengah jam kemudian, di bawah penyelidikan Gu Dongchen dan para tetua lainnya, mereka akhirnya menemukan seluk-beluk masalah ini, dan para murid sejati itu juga terkejut, karena benar Lu Xiang dibunuh oleh Chen Xiang. Chen Xiang membunuh Lu Xiang yang berada di tahap ke-9 dari alam bela diri sejati. Kejadian ini mengejutkan seluruh Taiwu. Seluruh kota Tianmen membicarakan masalah ini. Di kota Tianmen, ada beberapa tim yang datang untuk memburu dan membunuh Chen Xiang. Setelah mereka memastikan bahwa berita itu benar, mereka semua pergi satu demi satu. Satu sama lain. Bahkan mereka yang berada di tahap ke-9 dari alam bela diri sejati dibunuh oleh Chen Xiang. Bukankah orang-orang yang tidak mencapai alam bela diri sejati, atau bahkan baru saja melangkah ke alam bela diri sejati, datang untuk mencari kematian? Tetapi beberapa orang tidak pergi, karena mereka mengira Chen Xiang membunuh Lu Xiang secara tidak sengaja, karena mereka mendengar bahwa tiba-tiba ada guntur pada saat itu, dan Chen Xiang membunuh Lu Xiang dengan bantuan petir, yang tampaknya masuk akal. Jika tidak dengan seorang anak laki-laki berusia awal 20-an, sangat tidak mungkin untuk membunuh seorang penatua di seni bela diri yang sebenarnya tahap ke-9. Banyak orang sangat percaya pada pernyataan ini, jika tidak maka akan terlalu mengejutkan. Pada saat itu, Chen Xiang menggunakan kekuatan Long Shui untuk melakukan tebasan petir dalam tebasan pembantaian 7 naga, yang menarik petir, dan dengan bantuan kekuatan petir, dia menebas pisau itu. Segera setelah Chen Xiang muncul setelah 3 bulan menghilang, insiden besar terjadi,
yang mengejutkan seluruh benua Chenwu. Sebelumnya, banyak keluarga dan sekte tidak dapat menemukan Chen Xiang, tetapi sekarang mereka mengetahui bahwa Chen Xiang ada di Taiwu. Mereka semua datang untuk menyerang Chen Xiang satu demi satu, karena Chen Xiang menghapus banyak kultivasi alam bela diri sejati di alam mendalam Xuanwu, yang membuat banyak keluarga tampaknya telah dipotong sepotong daging. Serahkan Chen Xiang dengan cepat. Pria dengan hati seperti ular ini pasti telah melatih semacam roh jahat untuk menjadi begitu kuat. Dia mengabaikan moralitas dan menghapus murid seni bela diri sejati dari keluarga Li kami di alam Xuan Wushuan. Tapi kami berusaha keras untuk mengolahnya. Seorang pria paruh baya meraung. Keluarga-keluarga ini menghabiskan banyak uang untuk membina anak-anak mereka, dan kemudian mengirim mereka ke sekte. Biarkan mereka menjadi lebih kuat di sekte, dan kemudian memanggil mereka kembali ke keluarga, untuk memperkuat keluarga, para pejuang seni bela diri yang sebenarnya adalah sangat penting bagi mereka. Itu benar, sekte Taiwu Anda mengatakan bahwa itu adalah faksi nomor 1 di benua Chenwu, tetapi Anda menutupi penjahat semacam ini, biarkan Chen Xiang keluar. Jika Chen Xiang tidak mati, kami tidak akan pergi. Setan yang telah menghancurkan ratusan pejuang seni bela diri yang sebenarnya, kita harus memotong mereka menjadi berkeping-keping. Banyak orang berkumpul di gerbang sekte Taiwu, mengutuk dan berteriak, dan mereka tidak menyebutkan prajurit seni bela diri mereka yang sebenarnya sama sekali fakta bahwa murid dunia ingin merampok Chen Xiang seolah-olah Chen Xiang ingin menghapus murid dunia bela diri yang sebenarnya tanpa alasan. Setelah Chen Xiang membunuh Lu Xiang dan Lu Zhengnan, dia beristirahat di halaman Raja Taidan selama beberapa hari, karena Lu Xiang yang pertama kali menyerang Chen Xiang, jadi Chen Xiang tidak dihukum karena membunuh Lu Xiang. Poin terpenting adalah, Gu Dongchen dan Wu Kaiming membenarkan bahwa Lu Xiang berencana untuk membunuh Chen Xiang. Meskipun banyak keluarga besar datang untuk berperang melawan Chen Xiang, para murid dari sekte Taiwu merasa bahwa Chen Xiang telah menunjukkan wajah sekte Taiwu selama bertahun-tahun. Sekte Taiwu sangat rendah hati, yang menyebabkan diserang oleh Beast Woman dan True Woman dengan provokasi berulang dari sekte yang kuat. Chen Xiang menghapus begitu banyak alam bela diri sejati mereka sekaligus, yang membuat para murid sekte Taiwu sangat bahagia. Banyak orang tahu bahwa Chen Xiang dirampok sebelum dia bergerak, jika tidak, dia bahkan tidak akan menghapus murid-murid dari sekte Taiwu. Pada titik ini, banyak murid dari alam bela diri sejati dari surga senjata ilahi dapat mengkonfirmasi hal ini. Pada titik ini, Liu Meng'er mencoba yang terbaik untuk membela Chen Xiang, itu sebabnya dia membiarkan para murid dari surga armor surgawi maju untuk bersaksi. Orang-orang ini penuh dengan kebajikan, kebenaran dan moralitas, mengatakan bahwa orang-orang yang digulingkan adalah orang suci, neneknya, jika mereka tidak ingin merampok saya tidak akan repot melakukannya. Saya sangat menyesal bahwa saya tidak membungkam orang-orang itu saat itu. Chen Xiang sangat marah, dia bisa melihat orang-orang gaduh di pintu melalui bola kristal. Apa yang kamu inginkan? Penatua dan menatap bunga-bunga yang mekar dengan cemerlang di pohon buah Qingxuan. Sebaiknya kamu tetap di sini dengan jujur dan biarkan angin berlalu. Chen Xiang menepuk pahanya dan berkata, tidak. Aku akan keluar sekarang, kamu pergi dan panggil kepala botak kecil itu, kalian berdua pergi denganku, dan lihat bagaimana pamanmu dan aku bermain dengan mereka. Chen Xiang pulih ke puncak. Tapi Long Shui masih ada istirahat, dia membuat kemajuan pesat setelah memakan lebih dari setengah buah pikiran di bawah netser abis. Apa yang akan kamu lakukan? Penatua dan bertanya. Kalian akan segera tahu, aku bisa menyelesaikannya, tapi aku khawatir orang-orang itu tidak tahu malu dan menyerangku ketika saatnya tiba. Jadi aku harus membiarkanmu dan kepala botak kecil itu menekan situasi. Sudut Chen mulut Xiang meringkuk, memperlihatkan senyum licik. Melihat senyum Chen Xiang, penatua dan tahu bahwa seseorang akan mendapat masalah. Wu Kaiming datang. Dia tidak menyarankan Chen Xiang untuk menghadapi pembuat onar itu, tetapi Chen Xiang bersikeras untuk pergi, tentu saja dia tidak bisa tidak mematuhi paman kecil ini, untuk menekan orang-orang itu,
Wu Kaiming juga memanggil banyak Taiwu murid sejati sekte adalah semua orang di atas ranah seni bela diri yang sebenarnya meskipun mereka tidak akan bertarung, selalu diperlukan untuk menyelamatkan muka. Chapter 198 Orang yang tak terduga. Begitu gerbang sekte Taiwu dibuka, mereka yang berteriak tiba-tiba terdiam, orang itu tidak bisa membantu tetapi dengan cepat mundur. Begitu banyak orang keluar secara tiba-tiba, dan semuanya sangat kuat, yang membuat orang-orang itu merasa khawatir. Jika orang sekte Taiwu mengabaikan moral, dan menangkap mereka semua dan membunuh mereka, keluarga mereka tidak ada hubungannya. Sebagian besar orang yang datang ke perang salib melawan Chen Xiang adalah beberapa anggota keluarga berpangkat tinggi, termasuk tetua dan patriark. Kekuatan mereka sendiri semuanya di atas ranah seni bela diri yang sebenarnya, tetapi sekarang menghadapi banyak murid sejati yang kuat dari sekte Taiwu, mereka tidak memiliki kepercayaan pada hati mereka. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengagumi kekuatan sekte Taiwu. Chen Xiang tidak menyangka bahwa Wu Kaiming akan benar-benar memanggil 20 atau 30 murid sejati, banyak dari mereka berada di atas tahap ke-9 dari alam bela diri sejati, dan ada juga beberapa alam tertinggi, yang dapat menakuti orang-orang itu sampai mati. Mereka yang datang ke perang salib melawan Chen Xiang, melihat penatua dan mengenakan topeng dan lelaki botak tua dengan alis putih dan janggut putih, seluruh tubuhnya gemetar dan berkeringat dingin. Ini adalah keberadaan paling kuat di sekte Taiwu, dan di samping mereka adalah seorang Chen Xiang. Tidak ada yang mengira bahwa orang-orang di tingkat penatua dan Wu Kaiming akan membela Chen Xiang, yang membuat orang-orang itu ragu. Bukankah mereka mencari saya? Beberapa hal sebaiknya dijelaskan secara langsung. Saya ingat bahwa saya tidak membunuh orang-orang itu. Meskipun orang-orang itu digulingkan, tidak sulit untuk datang ke sini. Mereka adalah pihak, biarkan mereka datang hadapi saya dan lihat salah siapa itu. Chen Xiang meletakkan tangannya di belakang punggungnya, maju selangkah, melirik orang-orang itu, dan berkata dengan dingin. Kamu sebaiknya tidak berbicara omong kosong. Orang-orang dari kerajaan surgawi dewa dapat membuktikan bahwa orang-orangmu akan bersama-sama merebut barang-barang Chen Xiang. Wajar jika Chen Xiang menghancurkannya. Wu Kaiming mencibir, dan memberikan orang-orang itu lihat, membuat mereka tidak berani mengudara. Chen Xiang berteriak keras, katakan, kenapa kalian tidak bicara lagi? Apakah kamu tidak menikmati omelan sebelumnya? Kamu mengatakan bahwa aku adalah iblis, bahwa aku mengabaikan moral, bahwa aku adalah seorang penjahat, kamu hanya memfitnah saya. Saat berbicara, hati pembunuh Chen Xiang berfluktuasi dengan emosinya, dan aura pembunuh segera keluar, membuat orang-orang itu terkejut, dan dengan cepat mundur. Putra terhapus dari keluarga Li kami mengatakan bahwa Anda menyerangnya tanpa alasan. Dia tidak merampok Anda. Dia hanya tinggal di pulau itu untuk mencari harta karun. Seorang pria paruh baya menarik napas dan berkata dengan keras, Shenbing kerajaan surgawi apa yang dikatakan orang tidak benar, saya pikir Anda membelinya. Yang lain juga memberanikan diri dan berteriak. Jika kamu tidak menyakiti murid kami tanpa alasan, kami tidak akan memberimu banyak uang. Chen Xiang, beri kami penjelasan. Chen Xiang mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, panggil orang lumpuhmu ke sini, dan aku akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Jangan pikirkan itu tidak cukup untuk Anda melumpuhkan mereka? Anda juga ingin merangsang mereka? Pria besar itu meraung. Penatua dan Wu Kaiming hanya menonton, karena Chen Xiang berkata bahwa dia akan menyelesaikannya sendiri tanpa campur tangan mereka, dan mereka juga ingin melihat bagaimana paman kecil ini akan menyelesaikannya. Chen Xiang tiba-tiba mengeluarkan pil pendirian yayasan, dan berkata, ini adalah pil pendirian yayasan, selama ada di antara Anda yang mengakui bahwa orang-orang Anda sendiri telah mencoba merebut saya akan memberikan pil pendirian yayasan ini kepada orang itu. Orang-orang itu langsung diam turun, lihat aku lihat milikmu, meskipun mereka belum melihat Zhu Jidan,
tetapi mereka telah melihat beberapa gambar di buku, dan mereka juga tahu bahwa Chen Xiang memenangkan 3 pil dari Lu keluarga. Pil pendirian yayasan ini bernilai ratusan ribu. Jika dimakan oleh alam bela diri mortal tingkat ke-10, itu bahkan dapat membuat alam bela diri mortal tingkat ke-10 memasuki alam seni bela diri yang sebenarnya. Jika dilelang, 5 atau 600 ribu tidak masalah. Meskipun keluarga ini mampu membeli ratusan ribu, pil pendirian yayasan adalah obat berharga dengan harga tetapi tidak ada pasar. Saat ini mereka semua menghadapi godaan besar. Melihat orang-orang ini diam, Chen Xiang mengeluarkan pil pendirian yayasan lainnya, dan tersenyum dingin. 2. Jika seseorang mengakui bahwa seseorang dari keluarga saya merampok saya akan memberinya 2 pil pendirian yayasan. Ada begitu banyak pil di sini. Banyak orang hadir untuk membuktikan bahwa saya tidak akan pernah mengingkari janji saya. Penatua dan diam-diam mengertakkan gigi, dan buru-buru mengirim transmisi suara ke Chen Xiang. Anda sebaiknya memberi saya 2 pil pembangun fondasi ini, dan saya akan membantu Anda selesaikan. Chen Xiang menjawab, saya bukan tipe orang yang menderita, gadis kecil, lihat saja bagaimana paman saya menyelesaikannya. Seorang pria paruh baya tiba-tiba berteriak, saya akui bahwa murid keluarga kami benar-benar mengarang fakta dan berbohong kepada saya. Setelah saya memikirkannya tadi, saya merasa ada banyak kekurangan dalam kata-katanya. Murid-murid Shenbing Tiangwo jujur, apa yang mereka katakan harus baik, memang murid keluarga kami yang merampok Anda dari harta Anda terlebih dahulu. Kata-kata orang ini membuat banyak orang mengutuk dalam hati mereka bangun, baru saja dia bersikeras bahwa Chen Xiang yang membunuh mereka tanpa alasan, tetapi sekarang karena 2 pil pendirian yayasan, wajahnya berubah di dalam. Mereka tidak menyangka wajah orang ini begitu tebal. Chen Xiang tersenyum, jadi kamu tidak akan mengejarku lagi. Pria itu mengangguk, jangan pernah mengejarnya. Orang-orang hancur, dan tidak peduli seberapa banyak kamu mengejar mereka, itu tidak akan menjadi lebih baik, tetapi sekarang dia hanya berkata beberapa kata dengan santai. Jika Anda bisa mendapatkan 2 pil pembangun fondasi, mengapa tidak melakukannya? Siapa namamu? Aku harus mengingat keluarga mana dan siapapun yang mengatakan bahwa aku tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tanya Chen Xiang. Saya Li Chang dari keluarga Li di prefektur Zhenwu, seorang penatua dari keluarga Li, dan saya dapat membuat keluarga Li tidak pernah terjerat saat ini. Pria paruh baya itu segera menjawab, menatap 2 bangunan pondasi biji-bijian di tangan Chen Xiang dan orang yang paling keras dimarahi sebelumnya adalah orang-orang dari keluarga Li, tetapi sekarang dia adalah orang pertama yang mengubah wajahnya. Chen Xiang sudah tahu bahwa orang-orang ini datang untuk meminta kompensasi, karena dia memiliki banyak barang berharga, dan dia dibunuh oleh orang-orang ini di pagi hari. Mengincar. Demi kepolosannya, normal bagi Chen Xiang menggunakan uang untuk menyelesaikannya. Chen Xiang berkata sambil tersenyum, oke, pil pendirian yayasan ini untukmu, tetapi kamu harus tetap di sini. Kedua pil pendirian yayasan diserahkan ke tangan Li Chang, yang membuat tangan Li Chang sedikit gemetar. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan pil pendirian yayasan ini dalam waktu yang lama, dan itu adalah 2 pil sekaligus. Orang-orang sekte Taiwu juga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Chen Xiang akan menggunakan metode ini untuk menyelesaikannya, yang membuat mereka cukup kecewa, dan pada saat yang sama, mereka diam-diam patah hati karena 2 pil pendirian yayasan sangat murah untuk penjahat seperti itu. Chen Xiang, keluarga Li-nya adalah keluarga Li, dan keluarga Luo kita tidak mengenalinya. Seorang pria paruh baya segera berteriak, matanya sangat panas. Dia tidak menyangka Li Chang akan berbicara begitu cepat, dan dengan kulit yang begitu tebal, dia mendapat 2 pil Jujidan. Orang-orang itu mengikuti dan berteriak. Chen Xiang sedikit tersenyum, dan mengeluarkan 4 pil pendirian yayasan lagi. Segera setelah ke-4 pil pendirian yayasan ini muncul,
Orang-orang di bawah semua bergegas untuk mengakui bahwa murid-murid keluarganya sendiri telah melakukan kesalahan terlebih dahulu dan merampok Chen Xiang. Ada 50 atau 60 orang yang datang, dan tentu saja Chen Xiang tidak akan memberi mereka semua pil pendirian yayasan. Dia hanya melihat Chen Xiang tertawa dan berkata, "Terima kasih semuanya telah mengembalikan Qingbai saya." Setelah berbicara, dia menyingkirkan pil pendiri yayasan. Orang-orang itu tercengang, baru kemudian mereka menyadari bahwa Chen Xiang tidak menyatakan bahwa dia akan memberi mereka 4 pil pendirian yayasan sebelumnya, dan karena mereka tidak sabar dan khawatir akan direnggut oleh orang lain, mereka semua buru-buru mengakui bahwa itu adalah milik mereka. Kesalahan. Chen Xiang menyeringai dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan semua orang kembali dengan tangan kosong seperti ini. Saya menawarkan hadiah kepada pria bernama Li Chang dengan 4 pil pendirian yayasan. Selama dia membunuhnya, aku akan memberimu 4 pil pendirian yayasan, berikan dia." Chapter 199 memancing. 4 pil pendiri yayasan, tetapi harganya 2 hingga 3 juta yuan, dan digunakan untuk menawarkan hadiah bagi seniman bela diri sejati. Ekspresi Li Chang berubah ketika dia mendengar kata-kata ini, dia segera menjadi waspada, dan diam-diam mengutuk Chen Xiang di dalam hatinya, sementara yang lain menatap Li Chang, berpikir apakah akan melakukan sesuatu atau tidak. Karunia Chen Xiang berjumlah puluhan juta batu kristal, tapi sekarang dia tidak berani melakukan apapun padanya, itu karena Chen Xiang ada di gerbang sekte Taiwu. Jika Chen Xiang ada di luar, orang-orang ini akan mengerumuninya. Dahulu kala. "Li Chang milikku." Seorang lelaki tua berkata dengan dingin, dan mengeluarkan pisau panjang. Udara dingin meluap dari pisau panjang itu, dan banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak membubarkan diri. "Wang Lu, apakah kamu serius?" Li Chang sedikit terkejut, dan berteriak keras, sambil perlahan mundur. Chen Xiang diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Dia tahu bahwa orang-orang ini semua berasal dari tempat yang sama, dan mereka semua adalah keluarga besar. Selama mereka adalah keluarga besar, akan ada lebih banyak atau lebih sedikit konflik di antara mereka, dan beberapa bahkan ingin menemukan kesempatan untuk membunuh satu sama lain. Penatua Dan, Wu Kaiming dan yang lainnya mengagumi metode Chen Xiang, tetapi Chen Xiang telah menemani 6 pil pembangun fondasi, yang tidak sebanding dengan lilinnya. Tentu saja itu benar. Keluarga Li Anda memiliki permusuhan dengan keluarga Wang kami, jadi bagaimana jika Anda membunuh Anda? Wang Lu tersenyum tajam, dan dengan kilasan sosoknya, dia datang ke sisi Li Chang dengan langkah yang sangat aneh, dan melambaikan tangannya pisau panjang yang dingin di sana menebas. Dalam sekejap, embusan angin dingin bertiup ke segala arah, membuat orang menggigil tanpa sadar. Chen Xiang melihat bahwa Wang Lu berada di tahap ketiga alam bela diri sejati, dan bahwa Li Chang hanya berada di alam bela diri sejati tahap kedua, jadi ada perbedaan besar dalam kekuatan. Pantas saja Li Chang sangat panik. Dalam sekejap mata, Li Chang ditusuk 3 kali, tetapi dia tidak berdarah karena lukanya membeku. Untungnya, ada area yang luas di depan gerbang sekte Taiwu, tempat dia bisa menggunakan keahliannya. Dalam keadaan normal, ketika dan kedua menghadapi dan ketiga, ada perbedaan kekuatan yang besar, dan ketiga dapat mengalahkan dan kedua dengan sangat keras sehingga mereka tidak dapat melawan. Pada saat ini, Li Chang hanya dapat mengelak, bahkan tidak melarikan diri. Tentu saja, jika Chen Xiang yang sesat menghadapi tahap ketiga biasa dari seni bela diri yang sebenarnya, maka posisinya harus diubah. Jika Chen Xiang menggunakan Qinglong Demon Slaying Knife dan Xuanwu Vajra Armor, itu hampir bisa seketika bunuh tahap ketiga biasa dari seni bela diri sejati. "Wang Lu, aku, Li Chang, tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Li Chang meraung kesal, mengabaikan pisau panjang yang terbang, mengumpulkan kekuatan, dan meninju dengan satu pukulan. Tinju itu mengenai dantian Wang Lu, dan semburan udara meledak keluar, mengguncang tanah,
dan dada Li Chang juga tertusuk pisau panjang. Wang Lu tidak berharap Li Chang menghabiskan kekuatannya sebelum dia mati, dan meninjunya dengan keras. Dia mundur beberapa langkah, dengan darah meluap dari sudut mulutnya. Setelah Li Chang ditusuk oleh pisau dingin, semua yang ada di mulutnya tubuh mati beku oleh dingin, sudah mati. Wang Lu mengeluarkan pedangnya, menemukan 2 pil pendirian yayasan dari Li Chang, lalu menutupi perutnya, dan tersenyum dingin. Meskipun menderita luka serius, dia menghasilkan banyak uang. Dari 4 pil pendirian yayasan, dia sudah memiliki 6. Dia merasa bahwa membunuh Li Chang tidak sia-sia. Melihat pemandangan yang menggetarkan hati ini, meski yang lain meratapi jatuhnya seorang seniman bela diri sejati, mereka semakin cemburu. Karena Wang Lu mendapatkan 6 pil pendirian yayasan, jika digunakan dengan baik, setidaknya 3 murid seni bela diri sejati dapat dibudidayakan. Mereka hanya membenci kekuatan mereka tidak sebaik Wang Lu, jika tidak, mereka akan bergerak sejak lama. Baru saja mereka berperang melawan Chen Xiang bersama musuh, tapi sekarang mereka memulai perselisihan sipil hanya untuk jidan dan membunuh lawan secara brutal. Terlihat bahwa di mata keluarga ini, kepentingan adalah yang terpenting. Wang Lu mendatangi Chen Xiang dan berkata, "Saya membunuh Li Chang, bagaimana dengan hadiahnya?" Chen Xiang mengeluarkan 4 pil pembangun fondasi, merenung sejenak, dan berkata, "Sebelum saya memberikannya kepada Anda, saya harus bertanya Anda pertanyaan. Anda harus menjawab saya dengan jujur, kalau tidak saya tidak akan memberikannya kepada Anda." Wang Lu mengerutkan kening, dengan sedikit kemarahan di wajahnya yang keriput, dia berkata dengan dingin, "Kamu bertanya. Apakah kamu sudah tahu bahwa hal-hal yang dirampok dariku oleh seni bela diri yang sebenarnya dihancurkan olehku?" Chen Xiang menatap Wang Lu. "Tidak." Wang Lu berpikir sejenak dan menjawab. Chen Xiang mencibir, "Lalu sekarang, apakah Anda akan mengejar fakta bahwa saya menghapus murid-murid Anda dari keluarga Wang?" Lu sangat kesal. "Jangan khawatir, saya akan memberikannya kepada Anda, saya hanya ingin membersihkan nama saya." "Izinkan saya bertanya lagi, Anda dan Li Chang adalah orang yang paling keras berteriak sebelumnya, mengapa Anda tidak mengejarnya sekarang?" "Jadi, Anda telah memfitnah saya sebelumnya?" Chen Xiang bertanya. "Itu benar, kami memang orang yang memfitnahmu sebelumnya, tapi kemudian..." "Cukup." Suara Chen Xiang tenggelam, dan aura pembunuh melonjak dari tubuhnya. Kolom darah keluar, dan kepala Wang Lu jatuh ke tanah dan berguling. Darah menetes dari pisau raksasa Qian, tubuh dan kepala Wang Lu terbaring dalam genangan darah. Chen Xiang benar-benar membunuh Wang Lu. Tidak ada yang mengira dia melakukan ini. Wang Lu bahkan lebih tak terduga, itu sebabnya dia dibunuh oleh pisau tajam Chen Xiang, dipenggal. Chen Xiang tersenyum dingin, menatap orang-orang yang datang untuk berperang melawannya. "Ini adalah nasib memfitnah saya, Anda semua mendengarnya, tetapi dia sendiri mengaku memfitnah saya." Hati orang-orang itu berdetak kencang, dan mereka tidak bisa menahan kepanikan. Chen Xiang mengambil kembali 2 pil pendirian yayasan dari Wang Lu. Melihat keahliannya, semua orang tidak bisa tidak mengagumi metodenya. Awalnya sepertinya dia telah kehilangan pil pendirian yayasan, tetapi sekarang dia tidak hanya tidak kehilangan, tetapi juga dia juga membuat orang-orang itu mengakui bahwa Chen Xiang tidak salah, dan membiarkan Wang Lu membunuh Li Chang, dan akhirnya dia membunuh Wang Lu dengan cara yang sah. Ketika saya baru saja mengeluarkan 4 pil pembangun fondasi, Anda semua mengatakan bahwa para murid di klan Anda membuat kesalahan terlebih dahulu, jadi mengapa Anda tidak pergi sekarang? Apakah Anda ingin tinggal di sini dan dimakamkan bersama mereka berdua? Saya tidak keberatan bunuh beberapa lagi. Chen Xiang menatap orang-orang itu tanpa ekspresi. Masalahnya telah diselesaikan. Baru saja Anda sendiri mengakui bahwa para murid di klan bersalah terlebih dahulu, dan Anda juga mengatakan bahwa Anda tidak akan mengejar Chen Xiang lagi. Kami mendengarnya dengan jelas, kata Wu Kaiming dengan keras.
Jika kamu bermain trik, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, dan berhentilah melecehkan sekte Taiwuku. Suara dingin penatua dan penuh dengan niat membunuh. Orang-orang itu diam-diam mengerang di dalam hati mereka, tetapi mereka merasa bahwa mereka jauh lebih baik daripada Li Chang dan Wang Lu, setidaknya mereka tidak mati. Mereka semua berpikir bahwa Chen Xiang adalah pria muda dan sembrono sebelumnya, tetapi mereka tidak melakukannya. Berharap kota itu begitu dalam, dan dia bisa membuat segalanya menjadi indah hanya dengan beberapa pukulan. Itu diselesaikan tanpa sanggahan. Kembali ke halaman Raja Taidan, Chen Xiang berbaring di sofa dan melihat bunga berwarna biru di pohon buah Qingxuan, menunggu pohon buah berbuah. Penatua dan juga sering datang untuk melihat 40 buah Qingxuan ini, yang merupakan buah spiritual yang sangat langka, tetapi sekarang tumbuh lebih cepat dari buah biasa. Chapter 200 Sekte Taiwu Baru. Aku bilang kamu wanita, mengapa kamu datang ke rumah pria sepanjang hari? Kamu masih terbungkus rapat. Chen Xiang melihat penatua dan datang lagi, bercanda. Ini Taidan Wang Yuan, ini wilayahku, aku bisa pergi kemanapun aku mau. Penatua dan mendengus dingin, menatap bunga-bunga hijau dan misterius itu, dia telah menunggu saat hasilnya. Chen Xiang tersenyum dan berkata, jangan melihatnya, itu bukan milikmu. Sebagai pemilik pohon ini, aku tidak terburu-buru, kamu sedang terburu-buru. Tidak bisakah saya? Penatua dan berkata, kamu suka bunga ini? Paman, aku akan memilih satu untukmu. Seperti yang dikatakan Chen Xiang, dia akan melompat, tetapi tetua dan buru-buru menghentikannya. Tidak, ini adalah buah Qingxuan. Chen Xiang dapat melihat bahwa dan yang lebih tua sangat membutuhkan pil pendirian yayasan, jadi dia bertanya, mengapa Anda membutuhkan begitu banyak pil pendirian yayasan? Ini berguna, kata penatua dan dengan suara rendah, dia melihat dan pergi. Melihat bunga-bunga biru yang indah di pohon, Chen Xiang melompat dan mengambil satu, dan berjalan menuju kamar penatua dan... Begitu penatua dan membuka pintu, dia tertegun sejenak, meskipun dia memarahi genit. Kamu idiot, apakah kamu benar-benar mengambilnya? Chen Xiang menyeringai dan berkata, kamu sering datang untuk melihat bunga-bunga ini, bukan? Apakah kamu sangat menyukainya? Aku ini satu untukmu. Bunga di tangannya memang indah, meskipun dipetik, ia bersinar dengan cahaya biru dan mengeluarkan aroma yang samar. Kamu benar-benar idiot. Penatua dan sangat marah, tetapi dia tidak tahu mengapa, dan hatinya manis. Jangan lupakan, aku akan memberikannya pada Qian. Chen Xiang melengkungkan bibirnya dan hendak pergi, tetapi tetua dan menariknya. Siapa bilang aku tidak menginginkannya? Penatua dan mengambil bunga itu, mengelusnya dengan ringan, lalu mengendusnya. Meskipun dia diam-diam merasa tertekan, dia juga sangat senang dan senang. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya seseorang memberi bunganya dan itu adalah bunga yang sangat berharga. Lepaskan topengnya, kata Chen Xiang, dia benar-benar ingin melihat seperti apa penatua dan mendengus genit dan menutup pintu. Niat baik tidak dihargai. Chen Xiang menendang pintu dan pergi. Su Meiyao berkata dengan sedikit kecemburuan, saudaraku yang baik, aku tetap mencium wajahmu, tapi aku tidak melihatmu memberiku bunga. Bai Yoyo juga mendengus dingin, wanita bertopeng itu bahkan tidak menunjukkan Anda wajahnya, berikan saja padanya. Long Sui bergumam dengan suara rendah, itu benar, eksentrik, saya telah banyak membantu Anda, dan Anda tidak memberi saya satu pun. Kecemburuan wanita sangat kuat, Chen Xiang sekarang akhirnya mendapatkannya, bahkan untuk kecantikan dingin seperti Bai Yoyo. Hei, aku membelikanmu banyak pakaian indah dan perhiasan indah. Jika kamu ingin bunga, aku akan mengambilkannya untukmu sekarang. Chen Xiang tertawa. Tentu saja,
Su Meiyao dan yang lainnya hanya berbicara dengan santai. Ketika mereka melihat Chen Xiang mengatakan ini, mereka segera menghentikannya. Itu adalah buah kingsuan, dan tidak ada gunanya memetiknya. Namun, Chen Xiang masih memetik beberapa buah cantik lainnya bunga untuk mereka. Dia tahu bahwa wanita di permukaan, dia mengatakan tidak, tetapi di dalam hatinya dia ingin mati. Setiap kali dia ingin membeli pakaian untuk mereka, mereka akan mengatakan cukup sudah, terlalu banyak, tetapi ketika mereka mendapatkannya, mereka tidak bisa lebih bahagia. Chen Xiang datang ke papan buletin di alun-alun, melihat beberapa peraturan baru. 3.000 Akademi Bela Diri Sekte Taiwu sedang diperbaiki dan diubah menjadi 50 Akademi Bela Diri besar. Pada saat itu, tidak ada yang bisa keluar dan hanya bisa tinggal di Akademi Bela Diri. Murid Akademi Taidan dan orang lain dengan keadaan khusus pengecualian, ini adalah untuk memperkuat pertukaran murid. Ada total 15 sekolah seni bela diri, dan kekuatan keseluruhan dari 15 sekolah seni bela diri ini dapat dikatakan hampir sama, tetapi para murid di sekolah seni bela diri nomor 15 masih sedikit tidak nyaman. Untuk memperkuat daya saing, Sekte Taiwu telah memperkenalkan banyak hal, yang semuanya dapat merangsang murid untuk berlatih keras. Misalnya, Akademi Bela Diri, meskipun tidak ada peringkat, dibagi menjadi Akademi Seni Bela Diri Medali Emas, Akademi Seni Bela Diri Medali Perak, dan Akademi Bela Diri Medali Perunggu. Nah, itu membuktikan bahwa para murid di Akademi Seni Bela Diri ini sangat rajin, telah menyelesaikan banyak tugas, memenangkan lebih banyak kemenangan dalam kompetisi seni bela diri, DLL. Akademi Bela Diri Medali Perak dan Medali Perunggu Akademi Seni sedikit lebih buruk. Neneknya, jika dia ingin mendapatkan medali emas di Akademi Seni Bela Diri, para murid di Akademi Seni Bela Diri harus menyelesaikan 1000 misi tingkat 10, dan jika dia ingin menjadi murid medali emas, dia harus menyelesaikannya. Misi tingkat 110? Apa ini? Yun Xiaodao melihat konten baru di papan buletin. Ada 1 hingga 10 level misi, dengan level 10 adalah yang paling sulit. Selesaikan 10.000 tugas tingkat pertama dan kamu bisa menjadi murid medali emas. Bagaimana bisa ada begitu banyak tugas? Jurong merasa pusing saat melihat angka-angka ini. Chen Xiang tersenyum dan berkata, Sekte Taiwu tampaknya kekurangan kristal, melihat seluruh benua Chenwu, meminta beberapa hal untuk dilakukan para murid. Jangan berharap saya melakukan begitu banyak, saya hanya perlu menyelesaikan yang setahun sekali. Jurong adalah orang yang malas, memintanya melakukannya ribuan kali akan membunuhnya. Murid medali emas mendapatkan 500 pil esensi sejati dan 1 juta batu kristal setiap tahun. Murid Akademi Bela Diri Medali Emas, mereka yang menyelesaikan lebih banyak tugas, juga bisa mendapatkan manfaat yang sangat murah hati. Sialan, aku harus mendapatkan murid medali emas agar lebih mengesankan. Setelah Jurong melihatnya, matanya hampir melotot. Kesejahteraan murid medali emas itu menakutkan. Su Weilong menunjuk ke suatu tempat dan berkata, tugas di bawah level 5 hanya dapat dilakukan dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang paling banyak, untuk tingkat 6 hingga 9 dapat ada hingga 50 orang, dan untuk tugas tingkat 10 dapat menjadi kelompok yang terdiri dari 100 orang. Menurut kekuatan kita saat ini, paling banyak 1 mampu ke level 5. Jika 2 orang pergi, itu masih sangat hemat biaya. Jika 100 orang menyelesaikan tugas tingkat ke-10, dianggap setiap orang telah menyelesaikannya 1 kali, yang masih sangat bagus. Mereka segera melihat Chen Xiang, jika mereka bersama Chen Xiang, itu akan sangat mudah. Jangan lihat aku, kamu hanya akan lebih mengandalkanku jika kamu tetap bersamaku, itu tidak baik untukmu. Chen Xiang memarahi sambil tersenyum, aku bersama Wu Qianqian, jangan berharap bersama saya. Lebih suka seks daripada teman. Su Weilong dan yang lainnya ketiganya mengutuk serempak. Chen Xiang sama sekali tidak peduli dengan pil itu sekarang, jadi tidak masalah apakah dia pergi atau tidak,
Dia dapat memperbaiki banyak tungku pil setelah menyelesaikan misi, dan ketika dia mendapatkan gelar murid medali emas, dia tidak tahu apa yang akan dia dapatkan. Tahun monyet adalah bulan kuda. Lihat di sini, ada juga peringkat seni bela diri di sini. Jika kamu memenangkan 10 pertandingan berturut-turut, kamu akan dianugerahi gelar prajurit medali perunggu. Jika kamu memenangkan 30 pertandingan berturut-turut, kamu akan dianugerahi prajurit medali perak. Jika Anda memenangkan 50 pertandingan berturut-turut, Anda akan dianugerahi prajurit medali emas. Yun Xiaodao berteriak. Tidak mudah untuk memenangkan 50 pertandingan berturut-turut. Selain itu, pertempuran diatur dengan undian. Jika Anda menghadapi orang cabul seperti Chen Xiang, bukankah itu akan menjadi akhir? Jurong menggelengkan kepalanya. Meskipun manfaat dari petarung medali emas itu bagus, mereka tidak sebaik murid medali emas. Su Weilong berteriak, di sini, Akademi Seni Bela Diri Aci adalah tempat bagi murid-murid yang luar biasa. Anda dapat masuk dengan gelar murid medali perunggu dan prajurit medali perak pada saat yang sama. Dekan Akademi Seni Bela Diri Aceh ini adalah kepala sekolah. Ini sangat menarik. Chen Xiang menggosok dagunya, yang membuatnya ingin bergerak. Tiba-tiba, dia diam-diam mengagumi aturan baru sekte Taiwu ini, sangat sulit untuk membangkitkan semangat juang orang. Naga bermata juling, ikut aku. Jurong meletakkan satu tangan di bahu Su Weilong, keberuntungan jutuaku jelas bagi kalian semua. Yun Xiaodao mengerang, aku dalam masalah, aku pasti akan bersama istriku dalam kelompok. Chen Xiang tersenyum, ngomong-ngomong, kamu sudah lama menikah, dan kami belum melihat wanitamu. Sebaiknya kamu tidak melihatnya. Yun Xiaodao menghela nafas. Akademi Bela Diri telah direnovasi. Chen Xiang, Yun Xiaodao dan yang lainnya masuk ke Akademi Bela Diri yang baru dan datang ke kediaman yang ditugaskan kepada mereka. Tempatnya sangat kecil, hanya beberapa orang yang tinggal di sebuah rumah kecil, dan sebagian besar tempat lain dibangun tempat untuk kompetisi dan latihan seni bela diri. Yang membuat Chen Xiang sakit kepala adalah sebenarnya ada dua wanita yang sangat cantik di dalam, satu bernama Jururo, ini adalah adik perempuan Jurong, dan yang lainnya adalah Yun Sui, kakak perempuan Yun Xiaodao. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa di chapter berikutnya.